Shalom, sahabat-sahabat Indri yang terkasih. Pada hari ini Jumat 25 Februari 2022, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan, karena ada beberapa orang Farisi datang menjumpai Yesus dan menanyakan suatu pertanyaan dengan maksud untuk mencoba Yesus. Dengan demikian kita memahami bahwa sesungguhnya mereka sudah mengetahui jawabannya, tetapi mereka menunggu jawaban Yesus dan melihat kalau Yesus melakukan kesalahan, sehingga mereka dapat mempersalahkan dia, menuduh dia, dan mungkin menangkap dia atas kesalahan itu dan sebagainya. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi, Yesus tidak segera menjawab ya atau tidak, tetapi ia mengacu kepada Musa, bertanya apa yang diperintahkan oleh Musa. Lalu mereka menjawab bahwa Musa memerintahkan, memperbolehkan untuk menceraikan istri asal meminta surat cerai terlebih dahulu. Tetapi Yesus memberi alasan mengapa Musa memberikan surat cerai. Karena ketegaran hati mereka lah, sehingga Musa memberikannya. Tetapi sesungguhnya sejak awal dunia Allah menghendaki agar pria dan wanita hidup bersama dalam sebuah keluarga dan membangun persekutuan hidup, sehingga mereka tidak lagi dua tetapi menjadi satu. Saudara-saudara yang terkasih, saya tertarik dengan dua kata ini, ketegaran hati dan persekutuan hidup, satu daging, satu tubuh. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi saat ini, beberapa keluarga, beberapa pasangan yang sebelumnya memilih untuk membangun keluarga menjadi satu daging, membangun persekutuan hidup, akhirnya gagal melihat itu karena adanya ketegaran hati atau adanya keegoisan, ketidaksetiaan pada apa yang telah disepakati, seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi.
Tetapi Yesus mau mengajak kita semua, terutama mereka yang hidup berkeluarga, baik pada zaman itu maupun juga pada zaman sekarang ini, adanya misteri persekutuan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu mereka tidak lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Artinya, ketika seseorang mampu menghayati bahwa pasanganku adalah diriku sendiri, tubuhku sendiri, maka tidak mungkin saya melukai, menyakiti, atau meninggalkan tubuhku sendiri. Ketika saya melakukan hal itu, maka saya mati, saya tidak berguna lagi, karena dia adalah tubuhku. Dengan kata lain, seorang yang mampu menghayati itu juga dapat merasakan bahwa apa yang saya rasakan juga dirasakan oleh pasanganku, atau apa yang dirasakan oleh pasanganku juga saya rasakan. Tetapi kemampuan ini akan hilang ketika yang dominan dalam diri seseorang adalah ketegaran hati, keegoisan, ingin menang sendiri, ketidaksetiaan. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka tidak lagi dua, tetapi menjadi satu daging, itu dibutuhkan suatu pemberian dan penerimaan diri, suatu keterbukaan untuk memberikan diri pada pasangan dan menerima pasangan apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Memang ini tidak mudah. Dua pribadi hidup bersama dan berusaha menciptakan persekutuan hidup sehati, sepikiran, itu sulit. Tetapi kita percaya bahwa dengan bantuan rahmat ilahi dan juga dengan usaha dan niat yang besar, maka kita bisa membangun hal itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus ini, terutama dalam membangun kebersamaan dengan orang lain, dan secara khusus bagi saudara-saudara kita yang memilih hidup untuk berkeluarga, supaya senantiasa memiliki keterbukaan, merasakan, menghayati bahwa pasanganku adalah diriku sendiri, bukanlah orang lain. Inilah misteri persekutuan, atau dengan kata lain, satu tubuh, satu daging yang dikehendaki oleh Allah. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita semua, dan terutama memberkati keluarga-keluarga di dunia ini dalam perjuangan hidup, membangun persekutuan hidup yang didasari oleh kasih sejati. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.